Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang berjudul turunan fungsi trigonometri, inverse trigonometri, hiperbolik, dan inverse fungsi parbolik. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan dari kelompok kami. Nama saya Ridwan Novan Prayudi. Yang di sini namanya Kelvin Ananta, dan di sebelah sana namanya William. Lanjut ke dalam materi langsung. Turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri adalah laju perubahan suatu fungsi trigonometri terhadap variabelnya. Fungsi trigonometri melibatkan sinus, kosinus, tangen, dan fungsi terkait lainnya yang umum digunakan dalam analisis gelombang fisika dan teknik. Fungsi hiperbolik. Inverse fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri adalah kebalikan dari fungsi trigonometri biasa yang digunakan untuk menemukan sudut jika nilai trigonometri diketahui. Turunan dari fungsi inverse trigonometri menunjukkan bagaimana perubahan nilai sudut terkait dengan perubahan nilai inputnya. Fungsi hiperbolik mirip dengan fungsi trigonometri, tetapi didasarkan pada eksponensial, bukan lingkaran satuan. Fungsi ini muncul dalam berbagai bidang seperti relativitas dan teknik sipil. Misalnya, fungsi sinus hiperbolik didefinisikan sebagai turunannya adalah yang menunjukkan hubungan antara fungsi hiperbolik satu dengan lainnya. Inverse fungsi hiperbolik. Inverse fungsi hiperbolik adalah kebalikan dari fungsi hiperbolik, digunakan untuk menemukan nilai input jika nilai fungsi hiperboliknya diketahui. Misalnya, menyatakan nilai yang memenuhi. Turunannya menunjukkan bagaimana perubahan nilai input memengaruhi perubahan nilai inverse hiperboliknya. Selanjutnya dijelaskan oleh Kelvin Ananta. Oke, sini selanjutnya ada rumus turunan dasar turunan fungsi trigonometri dan hiperbolik. Di sini kalau kalian boleh foto atau catat dulu, soalnya ini bakal berhubungan langsung dengan yang materi yang saya jelaskan nantinya. Ini sudah dicatat. Silakan mulai. Sudah. Lanjut ya. Yang hiperbolik bisa dicek lagi. Yang dijelaskan oleh dia. Ini gue ada video loh. Fungsinya itu kan tadi soalnya soalnya kan fx itu sama dengan sin min 1 plus 2x kan. Ya udah kayak rubahnya sini tadi 2x ini nih, kalian pindahnya ke sini nih, yang bisa ditulis seperti ini. Itu biasanya bisa dilakukan. Satu, Cara masuk ke dua, dua, dua.
Ayo geser. 2x. Oh iya, sorry. Pangkat 2 terlalu luar. Jadi ini satu dikurangi, kan ini pangkatnya di luar ya, bukan di dalam, jadi 4x angkat 2 kali 2 kali semuanya ini kemudian 2 ini nggak dikali langsung aja kurang. Oke, kalinya yang di atas tadi yang tidak usah 4x angka 2 hasilnya ini. Kurang jadi kalian udah ubah aja misalkan di sini 2x tadi kita taruh sini sama di kali 2 nya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagian yang hiperbolik. Ini udah cetak kan? Tambahin X lagi. Udah. Oke. Coba menjelaskan yang hiperbolik. Untuk yang hiperbolik, ini sebenarnya di soal kan ada f x kemudian sin 3x 3x. Nah itu mirip-mirip sih dengan yang persoalannya kan juga masih satu tabel, jadi simpelnya ya f min x sama dengan kemudian sin tadi ditabelkan sin berubah menjadi cos kalau diturunkan. Jadi kita langsung aja cos 3x dikalikan dikalikan 3. Ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Farisi dari kelompok 2. Jadi, gue nanya ini sih, ini kan seper 5x kuadrat ya. Itu kan di dalam borong. Kalau setahu gue ya, x itu kan udah punya nilai 5 tuh. Tapi kalau dipangkatin tuh jadi 25x doang, kalau setahu gue gitu. Nah ini kenapa bisa 25x kuadrat? Nah, 5x kuadrat ini pangkat keduanya itu milik 5 dan milik x, jadi masing-masing punya pangkat. Nah kalau yang setahu gue x itu udah punya nilai 5, jadi kalau dipangkatin harus ada 25x doang. enggak, x nya bukan punya nilai 5. Nih, 5x. 5 ini bukan nilainya x. Bukan nilai Tapi kan? bagian dari x. Oke. Nggak tahu. Jadi 25x kuadrat.
Iya. Dikali pelangi gitu ya, 5 ini dipangkat 2, X dipangkat 2 gitu ya. Iya. Nah, Masih ada yang mau nanya? Dua orang lagi. Ayo, benar yuk. Nah, saya mau nanya nanya yang D per DX itu apa? Oh itu bisa diabaikan aja sih. Abaikan aja sih nggak? Ya kayak gue tulis kan nggak ada di PTX. Ya. Nah, kayak apa tanda aksen itu semua fungsi. Pakai tadi kan D per X 5x terus 5x kan berubah jadi 5. Jadi itu diturunkan. Coba. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Sakai Supasa, saya dari kelompok 1. Mau tanya perbedaan sin sama sin H itu apa ya? Karena nggak dijelasin tadi. Oh, sama aja sih sebenarnya. Memang waktu kami searching ketemunya yang sin H gitu. Sama dengan sin H. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari kelompok 2. Kritik dan saran. Kritik sarannya tuh sebenarnya tadi tuh penjelasan materi kan sebenarnya ada 3 materi ya, kan ada fungsi perbolik, soal apa kan ya, yang dijelasnya kan ya, itu kan masing-masing ada rumusnya tersendiri kan, table-tablenya. Nah ketika menjelaskan contoh yang pertama, Kevin, apa tadi yang pertama, fungsi apa gitu, iya itu seharusnya pas ngejelasin di soal di sebelahnya tuh kamu tuh nulis juga ke table gitu buat, jadi pas sama soalnya, nah ini rumusnya kan di sini seperti ini, kita masukkan seperti ini. Saya seperti itu aja sih. Nama saya Raja Syarandra. Kritiknya paling ini rumusnya harus dibenerin lagi sih. Pada bikin musik. Oh iya. Terus udah sih aja. Kelompok 4. Dari kelompok 12. BTK sih paling itu aja. Tidak apa nggak sesuai sama di PPT, jadi bikin pusing aja sih. Masih dijelasin. Benar itu. Udah itu aja. Jadi, Kenalkan, nama saya Melvin Sebuah Tupang dari kelompok 9. Dari saya itu cuma tanggapan doang. Untuk kembali materinya sih udah cukup bagus, tapi di rumusnya doang sih yang kurang, sama moderatornya bisa lebih lagi. Terima kasih. Saya menginginkan tanggapan untuk moderator sudah bagus, untuk pemberi materi sudah bagus, cuma suaranya bisa dibikin tangan sedikit lagi supaya lebih ke belakangnya. iya.